Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada kewajiban yang keenam, yaitu anta'niya bin nadhafati fi kulli syai'in. Hendaklah kamu memperhatikan kebersihan dalam segala sesuatu. Fil maskani wal malbasi wal mat'ami wal badani wa mahalil amal. Yaitu kebersihan dalam tempat tinggal, ya, pakaian, tempat makan, badan, dan tempat kerja. Faqad bunyad dinu ala hadhihi ala nadhafah. Sesungguhnya agama ini dibangun di atas kebersihan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ahammi madhahiril islami wa min ahammi adabil muslimi an-nadhafah. Di antara manifestasi atau wujud pengamalan ajaran Islam dan akhlak muslim yang penting adalah menjaga kebersihan. Hal ini adalah sebagai perwujudan dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu libasakum wa aslihu rihalakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi. Innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Yang artinya, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian akan menemui sahabat-sahabat kalian. Wa aslihu libasakum wa aslihu rihalakum. Maka rapihkanlah pakaian kalian dan rapihkanlah kendaraan-kendaraan kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Sehingga kalian menjadi orang yang istimewa di hadapan manusia-manusia lain. Innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dan tindakan-tindakan yang mencerminkan keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Al-Baihaqi. Nah, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan lebih tegas lagi, ya, dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Adi dari Rasulullah SAW, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, sakhiyun yuhibbus sakha, nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, mencintai keindahan, sakhiyun yuhibbus sakha, dermawan dan menyukai kedermawanan, nadhifun yuhibbun nadhafah, bersih dan mencintai atau menyukai kebersihan. Jadi kebersihan atau kesucian itu merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang perwujudannya adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu adalah setengahnya keimanan. Islam mengajarkan kesucian dalam makna yang luas, ya, mencakup kesucian akidah,
kesucian keyakinan kita dari khurafat, tahayul, dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti keyakinan adanya pihak-pihak yang bisa menentukan nasib manusia selain Allah, seperti keyakinan adanya angka sial atau hari sial dan yang lain-lainnya. Kemudian di samping memperhatikan kesucian akidah, Islam juga sangat memperhatikan kesucian akhlak agar akhlak manusia terbebas dari perbuatan-perbuatan hina dan tercela. Kemudian Islam juga mengajarkan kesucian lidah agar terbebas dari kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Selanjutnya Islam mengajarkan kesucian badan dan pakaian dari kotoran, juga mengajarkan kesucian rumah, tempat tinggal, masjid, jalan-jalan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai yuhibbunat tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertobat, orang-orang yang mensucikan dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menyukai orang-orang yang bersuci, yaitu mensucikan badannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersihan dan kesucian juga adalah merupakan fitrah manusia. Apabila manusia memiliki fitrahnya yang masih lurus, pasti ya, dia akan menyukai akan kebersihan. Nah, di samping itu, kesucian juga merupakan pelindung bagi kita dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh virus, kuman, atau bakteri. Sebaliknya, kalau kita abai dengan kebersihan, maka hal ini akan menjadi penyebab datangnya berbagai penyakit. Sebagaimana kita ketahui, asal-muasalnya pandemi virus corona ini adalah diakibatkan oleh sekelompok orang yang kurang memperhatikan masalah kebersihan. Kemudian marilah kita lihat beberapa ajaran Islam tentang kebersihan. Islam menjadikan kesucian sebagai syarat sah sholat atau tawaf. Islam mensyariatkan wudhu sebelum seseorang menunaikan sholat 5 waktu, dan itu dilakukan selama 5 kali dalam sehari semalam. Dan saat wudhu pun dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Nah, kemudian di samping itu Islam pun mewajibkan mandi kepada umatnya, kepada suami istri yang sehabis melakukan hubungan suami istri, kemudian mewajibkan mandi dan bersuci bagi wanita-wanita yang baru selesai haid atau nifas. Nah, serta memerintahkan untuk mandi apabila hendak melaksanakan sholat Jumat. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib dan sebagian yang lain ada yang mengatakan sunnah. Serta juga mensunahkan untuk mandi apabila hendak berangkat menunaikan sholat id. Dan banyak lagi para pemirsa, contoh-contoh lain itu hanya sekedar beberapa contoh saja. Ya, masih banyak ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana agar kita senantiasa menjaga kesucian. Selanjutnya Ustadz Said Hawa berkomentar, Dzakarul Ustadz majmu'atan minal umuri
yan bagi antura'i fiha nadhafah. Ustadz menyebutkan beberapa perkara yang dalam perkara itu kita harus memperhatikan kebersihan. Wahya namadij, dan itu hanya beberapa contoh saja. Wal amru ausa min dalik, sebenarnya masalah kesucian itu lebih luas daripada itu. Wan nadhafatu la tahtaju illa himatin qawiyatin, sesungguhnya kebersihan ini tidak membutuhkan apapun dari kita kecuali himmah qawiyah, kecuali semangat yang kuat, wa illa juhdin basitin, dan kepada usaha yang sederhana saja, yaj'aluka nadhifan, yang membuatmu untuk senantiasa bersih, fi baitika wa libasika wa mahali amalika, senantiasa bersih di rumahmu, dalam pakaianmu, dan di tempat kerjamu. Wa kam yatruku dzalika min asarin thayyibatin ala nafsil insan. Kalau kita menjaga kebersihan, maka hal tersebut akan meninggalkan pengaruh yang baik ya bagi jiwa manusia, wa ala man haulahu, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa kam yatrukul ihmala min intibaatin sayiatin fil anfus. Sebaliknya, apabila seseorang kurang menjaga atau tidak menjaga kebersihan, maka dia akan menimbulkan kesan yang buruk ya bagi dirinya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentang kewajiban yang keenam, yaitu hendaklah kita memperhatikan kebersihan dan kesucian dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah bahwa Islam memberikan ancaman ya bagi orang yang tidak memperhatikan kebersihan. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Berhati-hatilah kalian dalam buang air ya, karena apabila seseorang tidak memperhatikan kebersihan saat buang air, sesungguhnya siksa kubur itu banyak diakibatkan oleh ketidakhati-hatian dalam menjaga kesucian saat seseorang buang air atau dalam hal-hal yang lain ya. Demikianlah yang disampaikan atau kajian tentang kewajiban yang keenam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada episode berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.